Sahabat dan saudaraku, mari menggunakan waktu mempelajari firman Tuhan hari ini. Minggu 1 Maret, judulnya Hikmat dan Pengetahuan Allah. Kita mulai dengan doa singkat yang didasarkan dari 1 Tesalonika 5 ayat 23. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Ayub bertanya, tetapi di mana hikmat dapat diperoleh? Di mana tempat akal budi? Ayub 28 ayat 12. Paulus menjawab, di dalam Kristus. Sebab di dalam Dialah tersembunyi segala harta hikmat dan pengetahuan. Kolose 2 ayat 3, 1 Korintus 1 ayat 30. Jika kita memiliki Kristus, kita memiliki segalanya, bahkan segala kekayaan dan keyakinan pengertian dari tujuan hidup. Kolose 2 ayat 2. Melalui Kristus, rahasia Allah yang mencakup seluruh rencana keselamatan telah dinyatakan. Kata Yunani parakletosin berarti mendorong atau menguatkan. Kolose 2 ayat 2. Paulus bukan hanya ingin membantu umat percaya di Kolose untuk mengenali ajaran-ajaran palsu, tetapi juga untuk mempersatukan mereka dalam kasih Kristen. Paulus memuji jemaat Kolose karena tertib hidupmu dan keteguhan imanmu dalam Kristus. Kolose 2 ayat 5. Istilah Yunani taksis yang diterjemahkan sebagai tata tertib digunakan dalam Perjanjian Baru untuk merujuk pada peraturan imamat Harun, Lukas 1 ayat 8, Ibrani 7 ayat 11, dan peraturan Melkisedek, Ibrani 5 ayat 6 dan 10, Ibrani 6 ayat 20, Ibrani 7 ayat 11 dan 17. Tetapi Paulus menerapkannya untuk keteraturan gereja, 1 Korintus 14 ayat 40. Terkadang ada kecenderungan untuk menganggap peraturan dan organisasi gereja hanya sebagai lembaga keagamaan tanpa makna teologis. Paulus sangat berhati-hati dalam menjaga keteraturan gereja. Jadi ia memberikan pedoman tentang ketertiban dalam ibadah. Dalam 1 Korintus 11. Menetapkan syarat-syarat bagi para penatua dan diaken. 1 Timotius 3 juga Titus pasal pertama. Dengan cara ini, hikmat Allah dan ajaran Alkitab tetap terpelihara dan tersebar luas. Sebagai hasil dari ajaran yang benar yang telah diterima jemaat Kolose dari rekan-rekan Paulus, mereka memiliki keteguhan dalam iman. Iman mereka tidak dapat digoyahkan karena didasarkan pada fondasi Alkitab yang kokoh, yang jika dipegang teguh akan membantu melindungi mereka dari kesesatan yang disebarkan oleh para pengajar palsu. Berikut ini kutipan roh nubuat disadur dari The Faith I Live By, halaman 14. Firman Tuhan seperti karakter sang pencipta ilahinya, menyajikan misteri-misteri yang tidak akan pernah dapat dipahami sepenuhnya oleh makhluk fana. Marilah kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan tidak terbatas. Di dalam Dia terdapat segala harta hikmat dan pengetahuan, ditulis dalam Kolose 2 ayat 3. Dan sampai selama-lamanya, manusia dapat terus mencari, terus belajar, namun mereka tidak akan pernah dapat menghabiskan harta hikmat Tuhan, kebaikan Tuhan, dan kuasa Tuhan. Amin. Menutup pelajaran hari ini, segala pujian kita naikkan hanya kepada Tuhan yang telah memberikan Roh Kudus untuk menyertai dan mengajari kita firman kebenaran. Sahabat sekalian,
kami menghadirkan reaksi, ruang interaksi. Sahabat juga diundang berpartisipasi terkait dengan iringan musik yang digunakan. Silahkan beri jawaban untuk judul atau bagian lirik dari iringan musik setiap pelajaran. Bagi yang memberikan 4 jawaban benar akan menerima hadiah kecil. Terima kasih telah belajar bersama. Tuhan memberkati kita semua.